Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunitas. Ketemu lagi dalam program Community Talk bersama saya Al-Ahyar Siregar dan rekan saya Mutia Jafar. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan teman-teman dari Mu'alaf Center. Untuk itu, kita sapa. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahyar. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Baik. Nah, kali ini dari teman Mu'alaf Center nih, kita langsung aja boleh nih, boleh tahu nggak Mu'alaf Center nih tentang sejarahnya nih, Bang? Kita langsung aja nih. Baik, langsung tembak aja. Iya, langsung aja. Insya Allah. Jadi sebelumnya terima kasih ya sudah Mu'alaf Center mendapatkan kehormatan bisa ngobrol-ngobrol bareng nih di channel yang insya Allah penuh manfaat dan banyak inspirasi yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian untuk mengembangkan anak-anak muda di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan ya insya Allah. Jadi Bang Ahyar tadi membuka dengan kalimat teman-teman Mu'alaf Center nih. Iya, tapi padahal saya sendiri. Sendiri. Gitu kan. Jadi saya mewakili lah. Teman-teman Mu'alaf Center tuh banyak, Bang. Banyak ya, Bang. Udah banyak. Yang selama ini kita sudah dampingin itu mungkin untuk syahadat saya pribadi aja mungkin sudah lebih dari 100 orang. 100 orang. Dan kalau ditotal dengan teman-teman Mu'alaf yang datang, minta pendampingan, perlindungan, konsultasi dan sebagainya mungkin sudah mencapai 1.000, Bang. 1.000 orang. 1.000. 1.000 orang itu untuk di daerah Di Medan dan sekitarnya Medan dan lah, ada sekitarnya. di Serdang juga, ada di Nias juga, di Siantar juga dan khususnya di wilayah Sumatera Utara. Nah, jadi di sini saya sebagai koordinator Mu'alaf Center wilayah Medan ya, mewakili dari teman-teman tadi bahasa Bang Ahyar tadi. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu beberapa menit ke depan yang kita sharing-sharing ini akan saya berikanlah banyak informasi terkait Mu'alaf Center. Nah, jadi Mu'alaf Center sendiri tadi Mbak Mutia tadi sejarahnya nih. sejarahnya baik. Mu'alaf Center ini mulai berdirinya itu di Jakarta sekitar tahun 2002 atau 2003. 2002. Jadi awalnya dalam bentuk komunitas yang isinya tentunya teman-teman Mu'alaf. Di situ ada Ko Steven Hindra Wibowo, kemudian ada Ko Seno, Ko Hari dan teman-teman Mu'alaf yang lainnya. Sampai kemudian tumbuh berkembang dan mereka bentuk sebuah yayasan dan ternyata setelah mereka bentuk perkumpulan itu ternyata banyak manfaat atau orang-orang yang membutuhkan perkumpulan ini sehingga ada yang kemudian di luar daerah minta pendampingan, minta konsultasi sehingga dibangunlah pelan-pelan sebuah sistem dan sampai titik ini Mu'alaf Center sudah berkembang memiliki perwakilan dari Aceh sampai Papua bahkan sudah ada di 150-an lebih negara perwakilan. 150 negara 150 ya, negara. Jadi ada teman-teman jaringannya Ko Steven dan kawan-kawan itu yang ada di luar negeri gitu kan. Yang mungkin di setiap negara cuma 1 atau 2 orang, tapi setidaknya bisa mewakili di negara tersebut yang memahami lingkungannya, bahasanya dan seterusnya. Betul. Nah, jadi kalau saya pribadi mewakili Kota Medan sebenarnya, tapi karena di Sumatera Utara ini belum banyak relawan-relawan yang ditunjuk langsung oleh mereka, jadi saya pun ikut ambil bagian handle di wilayah di luar Medan. Gitulah dia. Ikut nge-backup juga berarti Ikut ya. backup gitu. Kayak misalnya Bang Adit ini ada laporan Mu'alaf yang tinggal di wilayah Karo misalnya gitu. Wah, ini Mu'alaf Center Karo ini belum ada nih. Tapi apalagi di sana notabene non muslim Iya, ya, Bang. iya, daerah-daerah minoritas muslim itu tentu menjadi tantangan gitu kan. Ya saya putar otak gimana ya? Ya udah kita hubungin teman-teman dari komunitas kah, teman-teman dari pengajian kah atau mungkin ada keluarga dari teman dan seterusnya gitu. Itu harus kita cari supaya apa? Case-case yang datang ke kita segera bisa kita bereskan, apalagi yang sifatnya urgent gitu ya. Gitulah dia kurang lebihnya sehingga alhamdulillah sampai di titik ini kita pun menikmatilah proses-proses ini bertemu dengan banyak sekali
mu'alaf dengan berbagai ceritanya dan kasusnya, Bang. Iya, Gitu. punya cerita masing-masing ya, Bang. Punya cerita masing-masing. Bang gitu. Adit, ini kan Abang tadi sebagai ketua regional Medan ya, Bang. Iya. Selain aktif di Mualaf Center, Bang Adit sendiri ini kegiatannya apa aja nih, Bang? Iya, jadi sebenarnya basic saya itu ada usaha ya, usaha turunan dari orang tua juga, meneruskan di bidang usaha fashion juga, kemudian ngurusin komunitas One Day One Juice, Odoch gitu, ya, Bang. Wodoch. Iya. Saya juga ditunjuk sebagai koordinator Sumatera Utara di Odoch-nya juga, gitu. Jadi jalan Odoch inilah yang kemudian mempertemukan saya dengan Mualaf Center, karena waktu itu Odoch mengundang Coach Steven sebagai pemateri kita aja untuk safari dakwah. Safari dakwah di 4 titik kabupaten di Sumatera Utara kita dampingin, kemudian kita ajak keliling selama 2 hari 2 malam, sampai kemudian dia pulang, dia minta izin, Bang Adit, saya pengen Bang Adit bergabung bersama Mualaf Center. Minta izin nama Bang Adit, saya catutkan ke dalam situs kita. Nah, relawan kita di Mualaf Center Indonesia. Jadi kalau misalnya Kak Mutia, Bang Ahyar buka mualaf.com nih, di situ ada kolom pembina, itu diklik, itu ada tuh pembina dari Aceh sampai di Papua. Nah, di bagian Medannya ada 3 orang tuh. Sebenarnya saya orang ketiga di nama relawan-relawan yang ada di Medan. Sebelumnya ada Dr. Gilang, ada Pak Boim, gitu kan. Nah, alhamdulillah saya diberikan izin untuk mengisi tambahan di Medan itu, karena bisa jadi ya Medan ini termasuk daerah yang banyak sekali case-nya, gitu. Nah, jadi butuh amunisi tambahan ya. Alhamdulillah. Awalnya saya mikirnya, wah ini jadi relawan asik nih, bisa dampingin orang syahadat, iya kan? Berdakwah juga. Iya, bukan berdakwahnya nih yang kita lihat, merasakan orang menyaksikan 2 kalimat syahadat kan seru nih kayaknya kan. Ruhnya kebanggaan sendiri ya, Apa Bang. ceritanya? Jadi Itu orang kan yang sebenarnya pertama kita melihat jemput. Gitu. Betul. Ternyata setelah kita jalani, nggak hanya dampingin syahadat aja yang kita urus. Setelah pendampingan syahadat itu ternyata banyak kali masalah mereka. Itulah dia. Artinya ada proses pembinaan lagi ya, Bang, setelah dia resmi Pasti. Jadi mengucapkan muslim. syahadat, menjadi Benar. mualaf, kemudian dia juga harus dibina lagi ya, Bang. Benar. Nah, itu dalam proses pembinaan itu, ini udah berjalan 3 tahun di Medan dan udah hampir, tadi kata Bang Adin udah sampai 1.000 orang yang masuk Islam gitu melalui Mualaf Center. Pembinaannya tuh gimana tuh? Ya kalau yang masuk Islam melalui kita 100 sampai 200 orang lah, yang kemudian sampai 1.000 itu data-data yang kemudian masuk, ada yang syahadat di luar, kemudian lapor ke kita, saya nggak pernah dibina nih, gitu kan. Berarti mereka minta pembinaan setelah syahadat minta di luar gitu. pembinaan, tapi kebanyakan hanya di awal aja minta pembinaan, gitu kan. Ujung-ujungnya minta bantuan, gitulah dia. Tapi ya kita hadapin gitu, karena memang kita harus menjadi ujung tombak sebagai penguat keimanan mereka. Misal begini, mereka itu datang dengan kondisi, kita nggak tahu nih mereka datangnya kondisinya kayak gimana, entah niatnya baikkah, burukkah, lemahkah, kuatkah gitu kan. Nah, kita ambil yang terburuk, mereka dalam kondisi lemah, mereka butuh bimbingan. Ketika datang sama lembaga yang mereka anggap, mereka percaya untuk membina mereka, kemudian kita tidak menunjukkan fungsi kita yang sesungguhnya, mau di mana lagi mereka minta. Betul. Dan mereka akan menjadi futur lah. Islam kok kayak gini sih? Iya. Nah, ini yang bisa kita khawatirkan. Makanya betul. ya kita harus siap dengan segala situasi itu, gitu kan. Mereka minta bantuan, kita dengarkan dulu. Kenapa kamu butuh bantuan? Sudah kemana aja kamu, gitu kan? Apa alasanmu? Mana bukti-buktinya? Kita tetap rinci itu. Itu supaya mereka itu nggak seenak-enaknya aja meminta bantuan, gitu kan. Dan mental mereka itu bukan menjadi mu'alaf itu bukan untuk meminta-minta, gitu. Bukan memanfaatkan status mereka untuk mendapatkan keuntungan dari segi finansial, gitu. Atau mereka dimanjakan dengan status mu'alaf itu. Karena mu'alaf sejatinya adalah hanya sebutan, bukan gelar kayak haji. Iya kan? Iya. Benar nggak? Benar-benar. Menarik sekali nih, Mas. Saya tertarik dengan
ketika ini kegiatan rutinnya apa nih yang benar-benar daily dilakukan per minggu kah, Iya, per bulan kan untuk kegiatan- pembinaan kegiatan ada nggak? dalam pembinaannya? Dalam Ya, pembinaannya itu. jadi sebenarnya kalau mingguan kita ada kajian tauhid ya setiap hari Jumat di shelter kita. Itu khusus apa memang Mualaf umum silahkan bergabung. perempuan laki-laki? Ya campur. Si campur. Umum ya, Bang, ya? Ya, Umum kemudian kita ada kajian bulanan juga kita selenggarakan di Masjid Jami Jalan Taruma, Kampung Keling, Bang. Oh iya, Dekat lapangan tenis itu. Kita bekerja sama dengan Yayasan India Muslim. Kemudian pendampingan ekonomi, ada beberapa teman-teman mualaf di komunitas kita itu yang punya semangat berwirausaha sehingga kita arahkan, ada juga kita ajak kerjasama gitu kan, ada beberapa kerjasama yang sampai sekarang sudah kita lakukan, salah satunya Hijrah Fresh Market, bagian dari Mualaf Center. Kita berdayakan mualaf yang punya potensi untuk membelanjakan produk-produk rumah, kebutuhan ibu, dapur. Kebutuhan sehari-hari. Nah, ya, Bang. itu ide itu muncul ketika Covid. Saat ibu-ibu nggak boleh berkumpul Keluar gitu ya, Bang. Kitalah yang coba inisiatif untuk memberikan layanan titip belanja. Titip Gitu belanja. Dia punya pengalaman sebelumnya di bidang itu, maksudnya dia jualan di pasar. Artinya kalau udah jualan di pasar tahu mana produk yang baik, produk yang tidak baik, produk yang segar dan tidak Dari segar. sisi harga dia juga paham. Dia gitu sudah ya, Bang. paham. Tinggal gimana medianya ngambilnya. aja ditukar Tinggal gitu ya. kita buat medianya melalui WhatsApp, kita sebar ke teman-teman. Alhamdulillah sudah berjalan setahun sampai sekarang. Alhamdulillah. Menarik nih, Bang. Mungkin kalau kita mendengar kata mualaf nih, saya mau tanya untuk Kak Mutia dulu. Ketika Kakak mendengar kata mualaf, apa Kak yang terlintas di pikiran Kakak? Mualaf ya, ketika udah dengar kata mualaf nih, yang pasti ya orang baru masuk Islam ya, dari non muslim menjadi muslim gitu. Cuman hal yang menariknya adalah kenapa sih dia bisa tergerak untuk masuk menjadi seorang muslim gitu, dan kan mereka punya tantangan yang besar nih, karena terutama di Indonesia ya, apalagi di daerah-daerah minoritas kayak kata Masnya tadi kan. Nah, di situ langsung mikir siapa nih yang bina gitu, langsung ke situ sih mikirnya gitu. Siapa yang merangkul mereka? Gitu. Karena kan kita kan punya keterbatasan ruang dan waktu ya. Dan menjadi tanggung jawab kita juga kan Kak, membina mereka, merangkul mereka agar mereka tuh nggak lepas lagi dari Islam gitu, setelah mereka masuk. Nah itu kalau kasus seperti itu gimana Mas? Ada nggak yang sudah muslim nih di Mualaf Center tapi ternyata Dia kembali keluar lagi dari Islam? Gitu, Bang. Ada. Jadi mereka yang bersyahadat ini kita bilang nggak sepenuhnya atau nggak semuanya itu benar-benar karena kebenaran Islam. Bahkan mereka yang bersyahadat karena kebenaran Islam, kebaikan Islam, kesempurnaan Islam, kemudian mereka kaji sebelumnya dengan perbandingan, itu tidak sampai 50%, Bang. Malah sebagian besar di antara mereka itu bersyahadat karena faktor manusia. Motifnya. Pernikahan mungkin. Oke. Betul, Oke. Bang. Kemudian karena ketertarikan dengan seseorang lawan jenis, tah laki-laki, tah perempuan gitu kan. Atau mungkin mereka masuk Islamnya karena tampilan luar. Ketika mereka lihat, wah aku suka nih lihat orang Islam berkumpul dengar azan gitu kan, atau melihat perempuannya rapi pakai jilbab gitu kan. Hanya sekedar ingin tahu. Hanya sekedar dari kulitnya Penasaran, gitu kan. benar. Mereka merasa masuk Islam udah kayak gitu, mereka langsung berubah gitu. Iya. Percuma kalau tidak diamalkan. Iya, apalagi nggak ada yang membimbing ya. Nah, itu gitu. Jadi mereka hanya melihat kulit. Tapi kalau misalnya yang mereka kaji, mereka kupas, buat perbandingan gitu kan. Ketika mereka Islam, mereka betul-betul amalkan itu. Mereka betul-betul perjuangkan. Bahkan sebelum syahadat mereka sudah hafal bacaan-bacaan sholat, lebih lancar daripada kita bahkan gitu. Yang muslim ya, Bang. Iya, makanya kalau yang bicara tentang yang balik lagi ke agama sebelumnya tentu ada gitu. Itu kita pastikan mereka masuk Islamnya lebih ke arah faktor duniawi. Iya. Kedekatan dengan seseorang gitu kan. Ini ibaratnya udahlah yang penting kamu milikku, kamu duniaku gitu. Tapi ketika udah bermasalah hubungannya, udah goyang, galau segala macam gitu.
Ujung-ujungnya ketika galau masuklah pengaruh-pengaruh dari mungkin orang-orang sebelumnya Yang di keluarganya. Kembali lagi ke Kembali lagi ke Dihasut, dikatakanlah tulah kamu ceroboh, gegabah ngambil keputusan kamu itu. kena hukuman nih dari Tuhan, ibaratnya gitu. Iya betul. Ya, kamu inilah bala yang kamu dapatkan, itulah dan sebagainya gitu. Jadi mereka galau, mereka nggak pernah sholat sebelumnya, diajarin belajar pun nggak pernah datang, karena nggak dari hati ya. nggak dari hati, udah balik gitu. Lagi. Jadi agama bagi mereka itu sama aja. Hanya sekedar identitas gitu ya Bang. Sekedar Jadi identitas. kayak Islam KTP gitu ya. Iya. Ya, Islam KTP kah, Hindu KTP kah, Buddha KTP kah, Kristen KTP. Jadi mereka menganggap semua agama itu sama. Yang penting kita rukun. Inilah yang terjadi, inilah cuci otak yang berhasil dilakukan oleh musuh-musuh kita yang membuat orang-orang Islam itu pun memandang hal yang sama. Ini juga bagian kerja-kerjanya kita semua, khususnya Mualaf Center. Melawan liberalisasi ya, penyetaraan, bahwasannya semuanya itu baik. Yang penting kita nggak mencuri, kita nggak berbohong, kita nggak berzinakah gitu. Yang penting kompak, bahaya. Gitu. Betul. Bang menarik Bang, terkait tadi motif-motif dari mu'alaf itu ingin masuk agama Islam macam-macam ya Bang. Ada yang memang dari hatinya ingin belajar masuk agama Islam, ada yang cuma sekadar identitas tadi ya Bang. Ada karena ketertarikan sesama jenis gitu. Sesama jenis. Lawan jenis gitu ya Kak. Nah Bang, pertanyaan terbesarnya adalah, ada nggak Bang Islam mengatur tentang kriteria dari mu'alaf yang boleh masuk Islam gitu Bang? Apakah ada persyaratan tertentu kayak gitu? Tidak ada ya, siapapun ya boleh masuk Islam. Siapapun bisa ya? Siapapun boleh masuk Islam. Selama dia sudah meyakini bahwasannya Allah adalah satu-satunya yang layak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan tidak ada keterpaksaan ya. Tidak ada keterpaksaan. Jadi Islam itu udah sempurna, Mbak. Islam tuh nggak perlu capek-capek lagi mencari orang, merekrut orang. Ibaratnya ada sebuah perusahaan baru masuk di wilayah kota, mereka nggak perlu open recruitment. Mereka hanya perlu menunjukkan kami sudah hadir di sini. Kalau orang yang udah tahu besarnya manfaat sesuatu yang hadir di tempat tersebut, dia nggak capek-capek untuk promosi. Dia akan cukup tunjukkan mereka sudah hadir di situ. Mereka orang luar tuh yang udah tahu manfaatnya harusnya datang sendiri. Begitulah Islam. Ketika Islam ini sudah disampaikan bahwasannya Islam itu sempurna, Islam itu baik, Islam itu sudah jelas dan seterusnya, ada kitab yang sudah bertahan tidak berubah sedikit pun hurufnya 1400 tahun terjaga. Kita nggak perlu lagi untuk capek-capek, ayolah masuk Islam kau lah, nggak perlu lagi. Mereka lah yang harusnya mencari tahu, menjemput. Kok bisa sih? Kok gini sih? Inilah fungsi kita kemudian untuk meluruskan, kemudian menguatkan juga ini. Kemudian mengajak perlahan-lahan, artinya begini loh agama Islam seperti ini. Tapi kita nggak kemudian memaksa itu. Udahlah masuk Islam. Udah nggak usah pikir-pikir itu. Enggak. Serah, biarkan dia berkembang dengan pola pikirnya. Gitu. Berarti sama kayak salah satu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kita ini semuanya lahir dalam keadaan Islam, tapi orang tua kita lah yang menyebabkan kita menjadi Yahudi dan Nasrani. Betul. Sejatinya kita semuanya adalah diciptakan dalam keadaan fitrah. Fitrah. Suci. Jadi sering kita sebutkan kepada teman-teman mu'alaf yang bersyahadat, selamat Bang, selamat Kak, selamat Pak, selamat Bu. Kalian kembali ke fitrah. Yang membuat kalian menjadi Nasrani, Yahudi, Majusi sebenarnya lingkungan kalian. Karena mereka ketika waktu bayi meninggal, mereka pun dalam keadaan fitrah. Gitu. Tapi ketika mereka sudah tumbuh besar, kemudian dibuat seremoni untuk masuk ke agama mereka masing-masing gitu. Dan mereka meyakini, menjalani, itulah yang membuat mereka jadi keluar dari fitrahnya. Betul. Nah, sebenarnya dalam masa pencaharian itu semua manusia itu udah dibekali sesuatu, melihat ini benar, ini salah. Termasuk semua manusia itu udah dibekali bahwasannya siapa Tuhanku.
Untuk apa aku hidup? Itu semua pertanyaan orang-orang yang berakal itu pasti ada. Iya Pasti betul. iya. Gitu. Termasuk orang Islam sendiri. Aku ngapain sebenarnya? Sudah ada pertanyaan semacam itu harusnya dijemput. Betul. Ya kan itu kayak sebuah apa ya sinyal dari Allah gitu ya, sinyal. harus Gitu. kita ambil gitu Hidayah. ya. Nggak hanya Iya. sinyal handphone aja yang harus kita jemput, tapi sinyal-sinyal manusia itulah yang harus kita sinyal-sinyal dari Allah itulah yang harus kita jemput. Iya ya. Kenapa kok aku bisa menggenggam ya? Kenapa aku bisa melihat ya? Betul betul. Nah, itulah yang harus jadi renungan orang Islam yang udah Islam dari lahir tumbuh besar itu harusnya semakin kuat nih. Betul. Bukan semakin lemah kemudian matinya bunuh diri. Betul. Ini yang Apalagi sangat disayangkan. mirisnya banyak sekali mualaf yang lebih takwa ya Bang dibanding dari Iya, orang yang yang Islamnya dari Islam dari lahir. lahir gitu Kak. Betul. Miris Karena banget. mereka betul-betul melihat Islam itu adalah sebuah pertolongan kehidupan mereka. Aku dulu tersesat loh. Aku dulu galau kali loh. Bener. Aku dulu nggak tahu mau apa. Padahal aku punya kekayaan yang luar biasa. Aku punya Iya. kenyamanan yang luar biasa. Kurang apa lagi aku gitu. Tapi kok aku gelisah terus. Nah, kemudian mereka cari, mereka buat perbandingan, mereka masuk ke agama satu persatu. Bahkan ada yang sampai ke tahapan seperti itu dan akhirnya menemukan Islam ini ya mereka betul-betul bersyukur sekali sehingga ketika mereka yang sudah bergabung di situ, mereka cenderung memperjuangkan. Iya. Ibarat kita, Mbak, merasakan sebuah makanan yang enak. Kita kan pasti pengen saudara kita, keluarga kita, ayo dong coba, enak nih, jamin, sumpah aku. Iya, iya. Nah, gitu, Merasakan gitu kan. gitu ya, Bang. Ikut merasakan, karena apa? Aku udah merasakan enak loh, aku udah merasakan sehat loh dengan mengkonsumsi ini. Kau harus coba, apalagi kau sakit. Biar sama-sama sehat Biar gitu ya. sama-sama sehat. Benar. Saya tertarik sekali nih dengan hal ini kan Bang. Jadi kalau misalnya nih ada nggak sih kasus yang paling unik atau parah gitu yang benar-benar selama 3 tahun yang dirasakan di sini nih? Wah, macem-macem, Mbak. Pengalamannya Bang. Waduh, Udah banyak banget berarti Bang. Ya? berantem. Sampai berantem. Itu gimana tuh? Jadi ada nih si mu'alafnya udah kita syahadatkan. Kemudian dia balik ke keluarganya dalam keadaan Islam tapi keluarganya nggak tahu. Sampai akhirnya dia gelisah, aku pengen menjalani Islam dengan kafah, nggak bisa aku sembunyi-sembunyi. Akhirnya dia melarikan diri. Dalam masa melarikan diri yang tempat kita itu ketahuan di tempat kita. Oh. Ya udahlah kita buat pertemuan. Saya kira pertemuan itu akan berakhir baiklah, ada kesepakatan. Ternyata waktu pertemuan saya keluarganya nggak terima. Padahal di telepon itu rasanya kayaknya bakal baik-baik saja. Ternyata ada penolakan besar. Si mu'alafnya ini yang kebetulan waktu itu adalah perempuan ditarik, Sama keluarganya. Waduh. tarik sampai terseret gitu kan. Aku nggak mau, aku mau tetap sini, aku tapi sama aku pengen belajar gitu. Ditarik. Itu lokasinya di sekitar rumah kita ya, lingkungan muslim sehingga orang lihat gaduh apa ini gitu kan. Wah, tahu mereka ini urusan mu'alaf, berkumpul semuanya. Yang nggak pernah sholat pun ketika ada saudara muslimnya itu diperlakukan Tidak baik. mereka jadi Membela. Wih, seru lah itu kan. Sampai sempat ada beberapa kali adu fisik Kontak waktu fisik, itu, tapi ya alhamdulillah dengan proses yang panjang si mu'alaf tersebut sudah tetap dalam keislamannya dan akhirnya tetap keluarganya akhirnya menerima gitu. Itu adalah bagian dari proses. Benar, gitu. benar. Ada yang kemudian menipu. Ini saking banyak saya sampai bingung nih yang mana nih ya gitu. Nah gitulah. Jadi ada yang dia melahirkan, tidak ada keluarga, anaknya ditahan sama orang yang mau membayar persalinannya gitu kan. Kalau tidak dibayar anaknya dibawa diambil. gitu kan. Masuk informasi sama kita biayanya sampai 5 juta, saya share 5 menit terkumpul. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kalau memang udah Allah izinkan ya mudah gitu. Nah, sampai yang ada dipatahkan kakinya, yang dia keluarga berada, kemudian dia ajak Keluarganya. orang tuanya, Pak saya pengen masuk Islam, tidak terima, kemudian kakinya dipatahkan. Dia keluar dari kenyamanan, sampai sekarang dia kemana-mana tuh jalan kaki, tapi hafalan Qur'annya sudah banyak. Masya Allah. Oh,
Tertarik nih. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain nih pingin gabung nih, sobat-sobat yang di DPF TV mau gabung di Mualaf Center tuh gimana Bang Jadi caranya? relawan gitu Bang. Relawan. Bisa tulis di komen DPF tuh, saya mau Oke. gabung gitu. Nanti kawan-kawan DPF hubungin saya, Siap. minta kontaknya, bisa diteruskan ke saya. Itu paling singkat aja lah gitu. Yap. Buka IG saya Adit Vidi atau mungkin Mualaf Center Sumut, silahkan DM di situ. Kita nggak ada cara khusus untuk bergabung, siapapun bergabunglah. Kita kasih kemudahan dengan segala cara. Selama mereka punya SMS ke nomor kita, hubungin di channel YouTube ini atau tanya aja ke siapapun. Pokoknya selama kalian teman-teman atau siapapun pengen belajar agama, nggak harus ke satu lembaga tertentu. Betul. Mualaf Center Sumut kah, Mualaf Center Medan kah. Selama kalian minta petunjuk sama Allah, ya Allah kumpulkanlah aku dengan orang-orang baik, ya Allah berikanlah aku ilmu yang baik, ya Allah tunjukkan aku mana yang benar itu benar, yang mana itu salah. Dimanapun kita berada, insya Allah Allah akan menjaga kita. Jangan membatasi diri kita Jangan sama membatasi diri kita. Dan Jangan ketika- terpatok dalam satu pemahaman, harus paham ini, harus golongan ini, harus komunitas ini. Jangan. Islam itu luas, tinggal hati kita aja yang harus pandai-pandai memfilter. Bagaimana filternya? Itu banyak buku kitab-kitab ini yang harus kita baca. Iya. Gitu. Menarik sekali. Bang, sama ini kan dalam Islam juga mualaf ini tergolong masuk ya Bang dalam 8 asnaf penerima zakat juga. Artinya memang Islam sangat menaruh perhatian yang besar untuk bola mualaf. Mungkin ngasih tips nih Bang ke sahabat DPF TV di rumah khususnya, apa sih yang mereka lakukan ketika mereka melihat saudaranya menjadi Islam? Atau ingin Masuk Islam. tertarik mau masuk Islam gitu. Iya, gitu Bang. Jadi ya mualaf ini termasuk asnaf ya dari Penerima dari zakat. penerima zakat itu kan termasuk mustahik juga, dan sebenarnya bukan mereka yang masuk Islam aja, yang mau masuk Islam pun Juga berhak menerima. berhak menerima zakat. Maksudnya seperti apa? Misal ini ada nih kepala suku di suatu wilayah non muslim, kemudian posisinya ngambang nih dia nih. Kemudian dia sebenarnya pengen nih untuk belajar agama, kebetulan bertemulah dengan kelompok orang-orang Islam gitu kan, tapi dia butuh penguatan, butuh tempat kah, atau mungkin sarana untuk diskusi kah, itu bisa kita berikan. Atau kemudian sampai akhirnya mereka sampaikan kalau aku khawatir dengan kondisi ekonomiku, itu masuk kita gitu. Tapi harus kita kuatkan di awal, jangan sampai masuk Islam karena poin-poin ini gitu. Tapi kita harus sampaikan di awal bahwasanya Islam seperti ini. Kalian harus wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kewajibannya. Ada rukun-rukun yang harus ditegakkan dan seterusnya. Betul. Nah, mereka harus dipahamkan, dikuatkan hal-hal tersebut, barulah mereka bisa menerima asnaf itu. Maksudnya menerima zakat dari orang umat muslim. Penguatan tauhidnya benar-benar ditekankan gitu. Wajib gitu. Termasuk kalau teman-teman yang mu'alaf dengan berbagai latar belakang ya, gitu kan. Misalnya saya mau menikah, kita juga harus luruskan itu. Abang, kakak, kalau mau masuk Islam karena menikah, oke lah, ini sebagai salah satu sarana. Tapi ingat, jangan sampai pernikahan ini menjadi alasan utama abang kakak masuk Islam. Ketika pernikahan ini bermasalah, Islam itu harus tetap di hati. Karena Islam itu udah sempurna, Islam itu udah baik. Ketika ada permasalahan, jangan kemudian menyalahkan nih orang Islam ini gitu kan. Jangan salahkan agamanya, tapi salahkanlah orangnya. Oknumnya yang harus dipersoalkan. Betul. Gitu. Itulah yang harus kita pahamkan terus nggak akan pernah bosan. Yang sebenarnya itu memahamkan diri sendirinya. Betul. Karena kita gampang kali goyah. Imannya naik turun gitu ya. Nah, itulah dia. Baik, Bang, kalau tadi kan kalau teman-teman DPF TV di rumah ada yang ingin terlibat, bergabung, boleh tahu nggak Bang kira-kira sekretariatnya atau markasnya tuh di mana Bang? Ya, jadi alhamdulillah dalam perjalanan ini banyaklah perhatian yang kita dapatkan. Termasuk DPF inilah. Nggak pernah ketemu, itu kan tahu-tahu diundang. Iya. Ya, kemudian bisa merasakan studio ini gitu kan, jadi rasanya kayak artis gitu kan, Masya Allah gitu.
termasuklah kita juga diamanahkan satu tempat. Waktu itu, ini saya ada ceritanya sedikit lah ya. Waktu itu ada mahasiswa salah satu kampus negeri yang butuh tempat tinggal. Kita nggak punya tempatnya. Kemudian saya share di WA story. Teman-teman ada yang mau nampung nggak? Gitu. Ada yang nyaut, nggak terduga. Bang, saya adalah rumah, nggak terpakai. Abang cek, kalau cocok pakailah dulu. Gitu. Saya kira rumah-rumah sudah, mantap kali itu bang, gitu bang. Pas dicek rumahnya luas. Masya Masya Allah. Allah. Artinya untuk mungkin seluas ruangan inilah ya, gitu kan, bisa 4 kamar. Artinya kalau di situ ditempatin bisa lebih dari 10 mu'alaf untuk tinggal di situ, gitu kan. Wah ini besar ini bang, abang bilang kecil gitu kan. Ya udah sampai sekarang lah tempat itu kita jadikan markas. Kantor belum ada, tapi kita jadikan markas, tempat pengajian, tempat kumpul, tempat mengumpulkan bantuan dan berbagai macam hal. Kita jadikan di situ. Itu di Jalan Iskandar Muda, Lorong Kerang nomor 3. Di belakang Masjid Al Yasamin, Carrefour, ada masjid cantik itu setelah Carrefour. Sebelahnya ya bang. Sebelahnya. Oke. Insya Allah. Jadi silakan gabung, siapapun lah yang non Muslim pun ngajak diskusi sama kita silakan. Tapi Boleh kita ya, nggak Bang? membuka untuk berdebat. Konsultasi mungkin ya bang. Konsultasi silakan, diskusi ayo, tapi berdebat nggak kita layani. Karena kalau debat itu udah bawaannya lebih cenderung emosi, egonya lah yang diutamakan. Nggak akan kita dapatkan sebuah kebenaran di situ. Artinya yang dicari adalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu. Daripada begitu kita cari diskusi. Diskusi itu akan memunculkan sebuah kebenaran. Setelah dia. Baik, bang, sebagai closing statement nih bang, apa sih bang harapan abang untuk para umat muslim, khususnya yang melihat orang-orang yang ingin memeluk Islam gitu bang? Ya, jadi pancingan yang bagus nih bang untuk closing statement ya. Jadi urusan mu'alaf sebenarnya urusan semua umat muslim ya. Bukan urusan satu lembaga tertentu, bukan urusan suatu komunitas tertentu, bukan urusan suatu kementerian tertentu, tapi ini adalah semua urusan kita bersama. Gitu. Ada amalan-amalan yang tercecer, tapi nilainya emas di situ, berlian di situ, yang bisa kita dapatkan. Menolong kawan-kawan mu'alaf itu. Karena ketika kita menolong satu orang, kata Rasulullah itu kayak menolong seluruh umat di seluruh dunia. Gitu kan? Jadi hal-hal tersebutlah yang tertutupi sama kita sehingga ketika ada urusan mu'alaf kesannya lempar-lempar. Wah aku takut lah, nggak berani lah. Kau aja lah, ke situ aja lah. Kayaknya itu lebih ini dan seterusnya. Malah terkesan apatis. Minimal kalau ada mu'alaf, teruskanlah kepada lembaga-lembaga yang memang membidangi ya. Telepon, kontak, karena mereka ada yang nggak punya handphone, kemudian nggak punya kendaraan, kita antar lah, kita bonceng gitu kan. Oh aku kenal nih Bang Adit, ntar aku telepon dulu ya Bang, ini ada kayak gini-gini nih, ku antar ya Bang ya, silakan. Gitu. Kita welcome. Gitu. Ya begitulah. Jadi urusan mu'alaf, urusan kita bersama dan mudah-mudahan dengan usaha kita untuk melayani teman-teman mu'alaf, insya Allah akan memancing orang-orang lain untuk merasakan keindahan Islam ini. Orang akan berbondong-bondong untuk memeluk Islam seperti yang Allah sudah sampaikan di ayat Al-Quran. Nah, akan ada suatu masa ketika itu orang akan berbondong-bondong untuk memeluk agama Islam. Luar biasa sekali ya Kak. Tadi yang kita dapatkan kesannya adalah memang Islam itu adalah agama yang sangat indah, di mana dia merangkul semuanya gitu kan. Benar-benar rahmatan lil alamin ya. Benar sekali. Iya. Baik. Oke, alhamdulillah pesan untuk kita semua bahwa urusan mu'alaf ini adalah urusan kita semua, urusan kita bersama sebagai umat muslim, bukan hanya urusan mu'alaf center nih di sini bukan ya, tapi untuk kita semuanya di sini. Terima kasih Bang Sama-sama, Adit Mbak sudah Mutia, sharing-sharing ilmu, Bang Ahyar, pengalaman ke kita. Semoga banyak sekali sobat DPF TV di rumah yang termotivasi ya Kak, ingin mudah-mudahan lebih peduli lagi dengan Insya saudara-saudara kita muslim, siap apalagi bersinergi yang lah dengan siapapun selama itu untuk agama, karena ini hanya
kendaraan dakwah yang Bener. nggak jauh beda dengan semangat dari teman-teman komunitas dakwah yang lain. Bener. Karena semata-mata untuk menegakkan agama Allah, bukan mencari membesarkan komunitas kita, lembaga kita, tidak. Bener. Siap. Itulah dia. Baik, terima kasih Bang Adit Ya, telah sama-sama, Bang banyak Ayan. memberikan kita insight, Siap. motivasi juga. Siap. Dan sobat DPF TV di rumah, untuk saksikan terus channel DPF TV khususnya program Community Talk setiap hari Rabu jam. Jam 4 sore, Oke, saya Alahir Sregar dan rekan saya saya Mutia Jafar. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.